ini jamaah mewakili juga nih. Nah ini katanya malah bisa jadi penyemangat anak nih kalau sampai orang tua nih udah ngomel ya kan. Karena untuk menjadikan anaknya lebih baik gitu. Cuma kan Aku perhati, kamu kok begitu-begitu aja gitu. nih Orang tua kepada anaknya. kepada anaknya. Betul. Tapi nggak Kalau istri mungkin. gimana? Kalau istri, kok kamu kayak gitu sih? Iya. Ya, udah ayo lanjut ya. Bukannya itu seperti menjatuhkan mental anak ya Ustadz. Atas gimana ya Ustadz Syam silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Saatnya membela hak anak nih. Jadi buat teman-teman milenial yang lagi nonton, ada orang tua yang terlalu pede sebenarnya. Dia katakan saya udah kasih kau, saya udah cukupi sehari-harimu, saya udah cukupi uang jajanmu. Padahal dia tidak sadar yang mencukupkan itu Allah, bukan orang tua. Ada suami mengatakan saya cukupkan jatah istriku, itu udah cukup. Padahal yang mencukupkan itu Allah, bukan suami sebenarnya. Allah yang mencukupkan. Ada seorang anak dikasih 2 juta per bulan, kata orang tuanya saya udah kirimin 2 juta per bulan ya anaknya. Saya sudah kasih 2 juta tapi Allah yang cukupkan. Ini benar ini kata-katanya nih. Allah yang mencukupkan. Atau misalnya itu bisa cukup karena Allah yang mencukupkan ya. 2 juta tapi ternyata keperluannya cuma 1.500.000 selesai. Tapi ada juga seorang orang tua yang terlalu pede. Nak saya kasih 20 juta per bulan. Cukup kan? Wah ini udah cukup buat kamu. Saya udah cukupi kamu. Padahal ternyata dia tidak tahu bahwasanya Allah yang maha mencukupkan. Bukan orang tua. Kenapa Allah yang maha mencukupkan? Bisa jadi kau kasih 20 juta tapi dia kena penyakit apa? Biayanya lebih daripada 20 juta. Ada seorang istri uang belanjanya dikasih 100 juta per bulan sama suaminya. Tapi dia bilang ini udah cukup nih 100 juta per bulan. Tapi Allah kasih istrinya penyakit yang harus cuci darah. Oh itu tidak cukup, Allah yang maha mencukupkan. Jadi sebagai orang tua tabe, kami sebagai anak mengatakan jangan terlalu pede menjadi orang tua. Ini protes dari anak ini. Dan yang kedua adalah ketika seorang anak merasa down, dimarahi atau dikatakan seperti dari orang tuanya kamu tuh gak berubah-berubah. Oh ternyata banyak dari sahabat contoh-contoh yang sangat luar biasa. Bagaimana kerasnya didikan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda. Bahkan dalam riwayat disebutkan pernah diejek sama ayahnya, pernah dihina sama orang tuanya, namun menjadikan Umar bin Khattab sosok yang sangat keras. Ketika bagaimana kerasnya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda, itu kerjaannya Sayyidina Umar sebelum masuk Islam, dia naik di sebuah bukit lalu dia panggil semua orang, siapa yang mau bergulat hari ini? Siapa yang hari ini berani lawan saya? Ya, siapa yang berani lawan saya hari ini? Oh, yang jadwalnya hari ini si Anu. Oke, sekarang naik. Sudah pamit sama ibumu? Pamit dulu. Kalau belum pamit, pamit dulu. Karena kau pulang sebentar tinggal nama. Jadi itu kerjaannya Umar bin Khattab setiap hari dulu sebelum masuk Islam. Yang kedua kerjaannya mabuk-mabukan. Tapi ternyata dia berubah karena apa? Karena satu surah dalam Al-Quran. Toha ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Siapa lagi? Sahabat Rasulullah SAW. Khalid bin Walid radhiyallahu an. Khalid bin Walid adalah yang memerangi Rasulullah pada perang Uhud, tapi ternyata pada akhirnya syahid bersama Rasulullah SAW menjadi yang namanya panglima perang juga pada saat itu. Siapa lagi di masa Rasulullah SAW yang mungkin keras didikannya orang tuanya atau mungkin buruk didikan orang tuanya. Mungkin ada sekarang teman-teman di luar sana mengatakan gimana dong saya Ustadz, Ustadz mah bagus anak kiai, anak ini misalnya atau lingkungannya pesantren. Orang tua saya begini. Kemudian apa yang terjadi dia mengatakan saya ini anak broken home. Dia merasa minder karena saya ini anak broken home. Orang tua saya buruk apa segala macam. Kurang buruk apa Abu Jahal? Tapi anaknya adalah Ikrimah. Siapa Ikrimah? Ikrimah adalah anaknya Abu Jahal yang umurnya 30 tahun membenci dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ikut-ikutan dengan ayahnya membenci Rasulullah. Lalu akhirnya pada peristiwa Fathu Makkah diusir ke Yaman, dia datang kembali diundang sama Rasulullah. Kata Rasulullah, kalau Ikrimah datang sambut dia sebagai seorang muhajir dan sebagai seorang yang sudah masuk Islam. Datang Ikrimah ke kota Makkah, masuk ke dalam kota Makkah langsung bersyahadat disaksikan Rasulullah. Kata Ikrimah, ya Rasulullah, dulu saya adalah menghamburkan harta untuk membenci dakwahmu, sekarang 2 kali lipat hartaku kukeluarkan untuk perjalanan jihadmu. Lalu Ikrimah pada perang Yarmuk terjadi luka parah pada dirinya dan 2 orang sahabatnya. Jadi 3 orang terluka parah. Pada saat terluka parah, sahabat yang lain melihat, Ikrimah terluka parah, dia hampir syahid. Bawakan air minum, diberikan kepada Ikrimah radhiyallahu an. Kata Ikrimah, jangan, kasih dulu sahabat saya Ayyash. Dikasih kepada Ayyash, kata Ayyash, jangan, kasih dulu sahabat saya yang di sebelah saya ini.
Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, saya lupa nama sahabat yang satu. Kasih lu sahabat saya yang satu, dia kesakitan juga. Jadi dikasih air minum kepadanya Al-Harith. Al-Harith diberikan, Al-Harith, Ayyash dan juga Ikrimah radhiyallahu an. Kata Ikrimah, kasih kepada sahabat saya Ayyash. Kata Ayyash, kasih kepada Al-Harith. Kata Al-Harith, kasih aja kepada Ikrimah. Ketika dikasih kepada Al-Harith, Al-Harith meninggal dunia. Kata sahabat, kasih kembalikan. Ternyata dua-duanya sudah meninggal dunia. 3 orang meninggal dunia pada saat perang Yarmuk. Lihat bagaimana kerasnya didikan orang tua mereka, menghina, menghardik, tapi ternyata mereka menjadi orang-orang yang sukses di mata Allah Subhanahu wa Masya taala. Allah. Jadi lagi-lagi sebenarnya bukan hanya tergantung didikan orang tua, tapi sebenarnya anak pun bisa jadi termotivasi ya Ustadz ya. Iya Masya dong, Allah. itu namanya berkah. Kita ingat kisah Nabi Ibrahim diusir sama bapaknya. Masya Diusir Allah. sama bapaknya Nabi Ibrahim disuruh Nabi keluar rumah. Ibrahim Tapi luar Nabi Ibrahim biasa. menjadi seorang bapak yang sangat Iya. lembut kepada Nabi Ismail Masya alaihissalam. Allah. Terima kasih banyak Ustaz Syam, lagi-lagi Sama-sama. tergantung kepada diri kita lagi ya. Balik lagi Masya Allah. Ya jamaah yang dirahmati Allah, kita langsung saja masuk ke segmen curhat online bersama jamaah yang ini sudah tersambung saat ini.